Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Promkes, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat Promkes berada, selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini adalah penayangan kedua program terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sahabat Promkes. Siaran aktual, hangat, bernilai sehat bersama promosi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Septi, alhamdulillah sudah ditemani dengan narasumber kita, Dr. Santi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, sharing-sharing itu tentang pentingnya pemberian vitamin A pada anak. Nah, jadi kita penasaran nih, Dok, seberapa penting sih vitamin A bagi anak, Dok? Buat Promkes semua, sebagaimana kita ketahui, mungkin kalau kita yang katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Ya, betul, Vitamin Dok. A ini merupakan salah satu zat gizi yang amat sangat dibutuhkan, terutama pada bayi dan balita, di mana zat gizi ini tidak berasal dari dalam tubuh kita sendiri, tidak diproduksi oleh tubuh sehingga membutuhkan asupan dari luar. Dan vitamin A ini disimpan di dalam hati. Fungsinya sendiri gimana, Dok? Vitamin A ini dibutuhkan salah satu pada balita karena mereka ya termasuk juga dalam 1000 hari pertama ya. Oh ya. Sehingga Periode mereka emas itu, ya, Dok, periode emasnya, di mana fungsi vitamin A ini terutama adalah mungkin yang banyak juga sahabat Promkes ketahui itu salah satunya mencegah seroktalmia atau yang dikenal dengan rabun senja. Serta dia juga merupakan salah satu fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga nanti balita itu diharapkan dapat terhindar dari penyakit infeksi seperti ISPA, campak, dan diare yang merupakan salah satu dari momok yang banyak menyebabkan angka kesakitan pada balita sehingga dapat memacu untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi balitanya. Dan tentunya salah satunya untuk juga tercapainya pencegahan stunting ya. Arahnya ke stunting ya, Dok ya. Kelihatannya sepele gitu ya, Dok. Bukan berarti kan balita ini bukan hanya dia butuh tumbuh secara sehat ya, tetapi juga tumbuh secara optimal sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya. Betul sekali. Jadi ternyata sepenting itu ya, Dok ya, vitamin. Ada berapa jenis sih sebenarnya, Dok, vitamin A ini, Dok? Vitamin A ini ada 2 jenis ya, dimana yang pertama itu vitamin A yang berwarna biru. Itu dia mengandung 100.000 international unit, dimana ini kita tujukan pada balita atau bayi usia 6-11 bulan. Yang kedua itu adalah vitamin A yang berwarna merah, di mana dia mengandung 200.000 international unit yang diberikan pada balita usia 12-59 bulan. Ada ya vitamin A itu efek sampingnya ya, Dok ya? Ada. Seperti kita ketahui ya, kan respon tubuh terhadap zat sesuatu yang masuk ke dalam badan kita itu bisa berbeda-beda. Jadi walaupun dia sifatnya untuk bernutrisi untuk tubuh kita, tetap pada beberapa kasus bisa menimbulkan. Tetapi jangan khawatir, itu hanya ringan dan sangat jarang. Beberapa efek sampingnya itu seperti munculnya gangguan pencernaan, bisa diare ataupun mual, tetapi itu sangat jarang sekali. Jadi gimana kalau misalkan anak atau bayi atau balita kekurangan vitamin A, Dok? Kekurangan vitamin A itu akan tidak muncul pada saat misalnya nih bayinya pada saat orang minum vitamin A tidak minum dia langsung muncul, tidak begitu ya. Tidak ya, Dok. Dimana kita kembali lagi kepada fungsi vitamin A. Salah satu fungsi vitamin A itu dia bergunanya pada organ mata, di mana dia berfungsi untuk membantu mencegah kekeringan pada bola mata sehingga bola mata itu bisa tumbuh sehat sehingga bisa menangkap cahaya, dan itu sebabnya jika kekurangan vitamin A menimbulkan penyakit rabun senja. Itu biasanya muncul setelah nanti pada usia 3 atau 4 tahun. Tetapi muncul ya bisa. Tetapi jika yang jangka dekatnya itu kalau kekurangan vitamin A itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya sahabat Promkes, anak-anak atau balita itu menjadi lebih rentan. Jadi sering sakit ya, Dok? Sering sakit karena kan salah satunya fungsi vitamin A adalah meningkatkan daya tahan tubuh,
di mana dia akan tubuhnya kuat, dia sehingga tidak menjadi gampang sakit. Nah, sehingga nanti kalau dia tumbuhnya sehat, pertumbuhan dan perkembangannya akan juga optimal. Nah, selanjutnya nih dok, siapa saja sih dok yang beresiko mengalami kekurangan vitamin A? Pada dasarnya kita semua beresiko ya untuk kekurangan vitamin A. Cuma resiko terbesarnya itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bayi dan balita. Kenapa? Karena fungsinya itu sangat dibutuhkan pada awal-awal masa tumbuh kembangnya. Terus pada ibu nifas. Nah, jika kita dewasa, kebutuhan dewasa itu berbeda dengan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan dewasa itu hanya sedikit saja. Pada laki-laki itu dibutuhkan lebih kurang 700 mikrogram dan pada perempuan 600 mikrogram yang diharapkan bisa didapatkan dari asupan dan konsumsi kita setiap harinya. Apa aja sih dok sebenarnya sumber makanan yang mengandung vitamin A dok? Sumber vitamin A itu ada di protein ya, bisa di protein hewani ataupun nabati. Iya, kalau di protein itu bisa berasal dari daging, daging ayam, daging sapi, hati sapi juga bisa bagus ya. Tapi bukan berarti harus makan juga ya hati sapi. Nanti mentang-mentang nih dapat info harus makan hati sapi aja yang dikasih anaknya. Kembali lagi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa yang berlebihan juga tidak baik. Nah, kalau yang dari nabatinya itu bisa seperti dari sayuran-sayuran berwarna hijau. Seperti brokoli, bayam, kale, atau daun kelor ya, wortel satu lagi. Tapi itu nggak berwarna hijau ya dok? Nggak berwarna hijau memang, tetapi dia mengandung vitamin A. Emang kan di hari ulang tahun gizi kemarin ya dok, 25 Januari itu kan memang untuk pencegahan stunting itu kita diminta untuk memberikan PMT yang kaya protein hewani. Ternyata itu juga ya dok ya mengandung banyak vitamin A yang bisa berfungsi untuk menjaga supaya anaknya tidak gampang sakit gitu ya dok ya, untuk optimalisasi pertumbuhan ya berarti ya dok ya. Karena pada akhirnya kan segala yang kita lakukan pada golden egg ya kalau itu adalah salah satu sehingga anak itu tidak hanya tumbuh tetapi dia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga stunting bisa kita ingat, dan salah satunya melalui pemberian vitamin A sehingga tidak hanya sehat untuk bagi organ matanya tetapi dia juga tidak jadi gampang sakit. Nah, karena dia salah satu fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh. Bayi yang sehat, balita yang sehat adalah bayi dan balita yang tidak gampang sakit. Oh ya, saya penasaran nih dok, untuk yang masalah tadi dia bisa mencegah, vitamin A ini bisa mencegah terjadinya rabun senja ya dok ya. Nah itu kan ternyata ada ya dok ya, anak yang masih usia balita dia mengalami rabun senja berarti ya dok ya. Nah kalau seandainya sampai terjadi nih dok, ini mungkin jarang ya dok kejadiannya ya. Kalau seandainya terjadi rabun senja di usia balita, kan itu kan berarti sudah salah satu efek kekurangan vitamin A tuh. Terus kita kasih nih vitamin A, apakah itu bisa menyembuhkan atau bagaimana nih dok? Tetap kembali lagi ya, biasanya kalau kita melihatkan itu fungsinya. Kenapa salah satunya kita tetap harus ke posyandu. Posyandu tidak hanya untuk dapat imunisasi ya. Posyandu itu kan ada tuh nanti kalau kita ke posyandu yang kita lihat nih usia misalnya sudah 11 bulan, 24 bulan, 36 bulan, bagaimana tumbuh kembangnya, dan di situ bisa dipantau. Disitulah kita lakukan deteksi dini. Sehingga jika kita temukan kelainan atau kondisi, seharusnya sudah bisa berjalan. Seharusnya sudah bisa merespon terhadap cahaya, terhadap suara. Nah, jika kita temukan salah satu tanda yang seperti itu, kita akan diberikan rujukan atau kita pergi ke tempat, ke Vaskes, fasilitas kesehatan yang mampu untuk memfasilitasi dan memberikan tindak lanjut terhadap kondisi-kondisi tersebut. Jadi bukan serta-merta, anak saya kok agak gimana ya kalau misalnya sore hari atau menjelang maghrib nih, kan biasanya gitu ya mitosnya, anaknya kayak makanya dibilang rabun ayam ya kan, karena kalau ayam itu kan dia nggak tahu ya jalan pulang ya sahabat Promkes ya, kalau udah kemalaman kemalaman. Nah, jadi nanti jangan diobati sendiri karena kondisi itu berbeda. Setiap anak beda-beda ya dok ya. Nah, itu fungsinya kita sekarang sudah puskesmas sudah ada di mana-mana, fasilitas kesehatan sudah ada di mana-mana. Jadi kita ketika terdeteksi kita melanjutkan ke pelayanan kesehatan berikutnya untuk mendapatkan tindak lanjut. Kita lihat dulu pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan dari seputar Kampar Official.
Tapi pertanyaannya agak lari dari tema nih kayaknya nih Oh, dok. berapa jauh nih larinya nih? Kita coba ya dia dok ya. Boleh. Kalau mau vaksin kemana ya? Kalau berkait dengan topik kita ini mungkin maksudnya imunisasi, Jadi itu ya. bisa ke posyandu. Nah, kalau vaksinnya mungkin yang kemarin sempat kita lakukan ya, seperti vaksin COVID, itu ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk memberikan pelayanan. Mungkin bisa ke rumah sakit. Mungkin untuk seputar Kampar Official, jika banyak netizen yang ingin bertanya seputar kesehatan, boleh DM di official Promkes Dinkes Kampar atau hubungi Dinas Kesehatan. Nanti kita akan memberikan informasi yang dapat membantu masyarakat kita. Kemudian ini ada pertanyaan, mungkin terima kasih ya untuk seputar Kampar. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Dede Aisyaka. Dok, makanan apa saja yang mengandung vitamin A dan baik untuk anak? Tadi udah disampaikan sebenarnya dok, tapi mungkin boleh lebih ini Boleh lagi dok. ya. Kalau seperti yang kita sampaikan tadi, kalau maksudnya protein itu ada bermacam. Kalau misalnya dari yang hewani itu bisa berasal dari daging, baik itu daging ayam ataupun daging sapi. Kemudian bisa hati sapi. Kemudian kalau yang dari nabatinya itu bisa dari sayur-sayuran salah satunya. Buah-buahan juga ya. Sayur-sayuran itu seperti yang kita sampaikan tadi, brokoli, terus bayam, daun kelor. Nah, terus kalau buah-buahan itu wortel. Wortel ini sebenarnya masuk sayur atau buah ya? Bisa sayur buah, Bisa buah, bisa di buah jus ya. soalnya ya Bisa dok. di jus dan bisa dicampuran sup ya. Nah itu kalau kebanyakan gimana dok? Nggak boleh. Wortel. Iya, wortel itu ada jumlah tertentunya karena seperti yang kita sampaikan tadi ya, dia itu disimpannya di hati. Oh iya. Jadi jika terlalu banyak, salah satu itu bisa menyebabkan kerja hatinya juga meningkat dan itu akan menyebabkan efek samping seperti itu biasanya terjadi gangguan pada fungsi hati. Tapi itu kalau terlalu banyak. Kalau terlalu banyak Iya. ya. Kayaknya kita nggak sebanyak itu yang iya. mengkonsumsinya ya dok ya. Buah-buahan lain seperti mangga, pisang itu juga boleh. Oke, Tidak siap. mengandung. Oke, terima kasih Dede Aisyaka sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Promkes Puskesmas Batu Bersurat. Ada pertanyaan, ada nggak cara-cara tertentu dalam pengolahan makanan yang mengandung vitamin A, dok? Sepertinya nih khawatir nih dok, kalau salah pengolahan nanti vitamin A rusak. Gimana nih dok? Ada tips nggak dok? Waduh, mungkin saya coba berbagi ya. Sebenarnya mungkin nanti ini bisa jadi salah satu lagi nih Catatan materi, ya dok? Iya, catatan mungkin materi nanti dari Pengolahan. Promkes bisa bagaimana mengolah. Ya itu benar mungkin ya, karena salah satu pengolahan makanan yang tidak tepat akan merusak nilai gizi. Mungkin salah satu pengolahan makanannya itu seperti pada sayuran ya, tidak boleh. Misalnya sayuran itu dipanaskan. Misalnya nih makanan bayinya bersisa. Terus dipanaskan, itu ditakutkan akan merusak nilai gizinya. Atau juga misalnya buah-buahannya itu kan kadang-kadang lebih baik kalau seperti pepaya ya, nggak usah apa sih ya istilahnya, kayak dihancurin, di blender ya, di blender diberikan. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Promkes Puskesmas Batu Bersurat. Nah ini ada informasi juga nih dari Promkes Puskesmas Batu Bersurat nih sahabat Promkes. Kalau di wilayah kerjanya Puskesmas Batu Bersurat itu pemberian vitamin A di posyandu sudah dilaksanakan. Nah jadi memang dok, Puskesmas di Kabupaten Kampar ini kan banyak ya dok, sudah 31, 32. Ya. Nah ya, jadi untuk jadwal posyandunya, pelaksanaan posyandunya itu tidak serentak gitu. Jadi untuk sahabat Promkes sendiri silahkan lihat jadwal posyandu di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah sudah 10.25 dan sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin boleh kita tutup. Sampai ketemu minggu depan di hari Kamis jam 10 tentunya dengan host dan narasumber yang berbeda. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.